Waktu adalah sesuatu yang akrab, namun tetap misterius. Kita hidup di dalamnya, mengukurnya, membicarakannya setiap hari, namun seringkali tak benar-benar memahaminya. Ia terus berjalan tanpa bisa dihentikan, tanpa pernah menoleh ke belakang, membawa kita dari satu momen ke momen berikutnya. Dalam kesibukan sehari-hari, waktu seolah menjadi penguasa yang tak terlihat, mengatur ritme hidup manusia tanpa kompromi. Tapi di balik rutinitas itu, tidakkah kamu pernah bertanya, apa sebenarnya waktu itu? Pertanyaan tentang waktu telah menggoda para ilmuwan, filsuf, hingga seniman di sepanjang sejarah. Dalam sains, waktu ternyata bukanlah garis lurus yang stabil dan seragam. Ia bisa melambat, melengkung, bahkan nyaris berhenti di titik-titik ekstrim alam semesta. Dalam filsafat, waktu dianggap sebagai ilusi atau sekadar alat persepsi, bukan sesuatu yang benar-benar ada. Dan dalam budaya serta psikologi, cara kita memahami dan merasakan waktu sangat dipengaruhi oleh tempat kita dibesarkan, pengalaman hidup, serta kondisi emosi kita. Di video ini, kita akan menyelami waktu dari berbagai sudut pandang, mulai dari sains, filsafat, budaya, psikologi, hingga fiksi. Dari teori relativitas Einstein sampai paradoks dalam cerita perjalanan waktu, dari jam biologis tubuh kita hingga jam karet ala budaya lokal. Sebab waktu bukan sekadar angka di kalender atau detak di jam dinding, ia adalah bagian dari kehidupan yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bermimpi. Mari kita telusuri, bukan hanya bagaimana waktu bekerja, tapi juga bagaimana waktu menggerakkan kita. Dalam dunia fisika, waktu bukanlah sesuatu yang tetap dan mutlak seperti yang kita kira sehari-hari. Konsep ini berubah total sejak Albert Einstein mengajukan teori relativitas khusus. Menurut teori ini, waktu bisa berjalan lebih lambat tergantung pada kecepatan seseorang bergerak relatif terhadap pengamat lain. Misalnya, seseorang yang bepergian dengan kecepatan mendekati cahaya, akan mengalami waktu lebih lambat dibandingkan dengan orang yang diam. Fenomena ini disebut time dilation dan telah dibuktikan secara eksperimental menggunakan jam atom di pesawat terbang. Selain itu, teori relativitas umum menunjukkan bahwa gravitasi juga memengaruhi waktu. Di dekat benda yang masanya besar, seperti planet atau lubang hitam, waktu berjalan lebih lambat dibandingkan di tempat dengan gravitasi lemah. Ini dikenal sebagai gravitational time dilation. Efek ini nyata. Contohnya, sistem GPS di satelit harus mengoreksi perbedaan waktu akibat gravitasi agar akurat. Jadi, secara ilmiah, waktu itu relatif, bergantung pada kecepatan dan medan gravitasi tempat seseorang berada. Ini menunjukkan bahwa waktu bukan sekadar angka di jam, tapi bagian dari struktur alam semesta yang dinamis. Dalam filsafat, waktu dipertanyakan secara lebih mendalam dan eksistensial. Beberapa filsuf bertanya, apakah waktu itu benar-benar ada secara objektif, atau hanya ilusi buatan pikiran manusia. Filsuf seperti Immanuel Kant berpendapat, bahwa waktu dan ruang adalah cara manusia mengatur pengalaman, bukan sesuatu yang eksis di luar pikiran. Sementara itu, filsuf seperti Augustine dari Hippo pernah berkata, aku tahu tentang waktu kalau tidak ditanya, tapi kalau ditanya, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ini menunjukkan betapa misteriusnya konsep waktu, bahkan di tingkat kesadaran manusia. Selain itu, filsafat juga mempertanyakan mengapa waktu hanya bergerak maju. Ini dikenal sebagai arrow of time. Hukum-hukum fisika pada dasarnya bersifat simetris, proses-proses fisika bisa berjalan mundur atau maju secara matematis. Tapi dalam kenyataan, waktu selalu terasa satu arah, kita bisa ingat masa lalu, tapi tidak masa depan. Fenomena ini sering dikaitkan dengan hukum termodinamika, khususnya entropi, yang selalu bertambah dalam sistem tertutup. Tapi apakah ini berarti waktu itu sebenarnya hanyalah efek dari meningkatnya ketidakteraturan entropi? Filsafat mencoba menjawab itu, dan sampai sekarang, belum ada jawaban tunggal yang disepakati.
Cara manusia memaknai dan menggunakan waktu ternyata sangat dipengaruhi oleh budaya. Di budaya Barat, seperti Amerika atau Jerman, waktu dianggap sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Istilah seperti "time is money" bukan cuma pepatah, tapi benar-benar mencerminkan cara hidup. Ketepatan waktu, jadwal yang ketat, dan perencanaan jangka panjang adalah hal yang dihargai. Dalam budaya ini, waktu dipandang linier, ada masa lalu, masa kini, dan masa depan yang bergerak maju terus. Sebaliknya, dalam banyak budaya timur, termasuk Indonesia, waktu bisa lebih fleksibel. Konsep jam karet muncul karena keterlambatan dianggap wajar dalam banyak situasi sosial. Beberapa budaya, seperti budaya adat di Afrika dan Amerika Latin, bahkan memiliki pemahaman waktu yang melingkar. Artinya, peristiwa dianggap berulang dan tidak selalu berjalan maju seperti garis lurus. Misalnya di suku-suku adat, kalender dan ritual mereka tidak bergantung pada tanggal tertentu, tapi pada siklus alam seperti musim dan panen. Hal ini menunjukkan bahwa waktu bukanlah konsep universal yang sama di mana-mana. Ia sangat kontekstual dan kultural. Dalam psikologi, waktu lebih bersifat subjektif, tergantung bagaimana seseorang merasakan waktu, bukan hanya bagaimana waktu berjalan secara fisik. Ketika seseorang sedang senang atau sibuk, waktu terasa cepat berlalu, tapi saat bosan, sedih, atau menunggu sesuatu, waktu seolah melambat. Ini disebut persepsi waktu, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh emosi, perhatian, dan aktivitas otak kita. Misalnya yang terjadi pada anak-anak, sering merasa waktu berjalan lambat karena mereka mengalami banyak hal baru, sementara orang dewasa merasa waktu berjalan lebih cepat karena rutinitas membuat hari-hari terasa seragam. Ada juga fenomena yang disebut time anxiety, yaitu rasa cemas karena merasa tidak punya cukup waktu untuk melakukan semua hal yang diinginkan dan dibutuhkan. Ini sering dialami di era modern, terutama di kalangan pekerja atau generasi muda yang hidup di bawah tekanan produktivitas. Selain itu, psikologi juga meneliti orientasi waktu seseorang, apakah mereka cenderung fokus pada masa lalu, masa kini, atau masa depan. Orang yang fokus ke masa depan cenderung lebih terorganisir, tapi juga bisa lebih stres. Sementara orang yang hidup di masa kini lebih santai, tapi bisa kurang perencanaan. Ini menunjukkan bahwa cara kita berpikir tentang waktu sangat memengaruhi perilaku dan kesejahteraan kita. Dalam dunia fiksi, waktu adalah alat naratif yang sangat fleksibel, bisa dipercepat, diperlambat, dibalik, bahkan diulang-ulang sesuka hati penulis atau pembuat film. Salah satu konsep yang paling populer tentu saja time travel atau perjalanan waktu. Film seperti Back to the Future, Interstellar, atau Tenet, bermain dengan ide bahwa seseorang bisa melintasi masa lalu dan masa depan. Salah satu aspek yang membuat cerita perjalanan waktu menarik adalah paradoks waktu. Contohnya, Grandfather Paradox. Kalau kamu kembali ke masa lalu dan membunuh kakekmu sebelum ia menikah, maka kamu tidak akan pernah lahir. Tapi kalau kamu tidak lahir, siapa yang membunuh kakekmu? Paradoks seperti ini menjadi bahan utama dalam banyak cerita fiksi ilmiah, karena menggugah logika dan imajinasi pembaca atau penonton. Penulis kadang mengakali ini dengan menciptakan teori semesta paralel, di mana tindakan di masa lalu menciptakan cabang waktu baru. Selain time travel, fiksi juga sering menggambarkan waktu sebagai sesuatu yang bisa dikontrol, dihentikan, atau bahkan diputar ulang. Contohnya, dalam film Groundhog Day, atau Edge of Tomorrow, tokoh utama terjebak dalam time loop, hari yang sama terulang terus-menerus, sampai mereka belajar sesuatu atau melakukan hal berbeda. Ini bukan cuma soal aksi, tapi juga soal pertumbuhan karakter dan refleksi diri. Waktu dalam fiksi sering jadi media untuk bertanya, kalau kita diberi kesempatan kedua, akankah kita mengulang kesalahan atau memperbaikinya?